Hi, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kamu yang sedang mendengarkan podcast ini, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan puasanya lancar ya. Di awal bulan Ramadan ini, saya ingin sedikit bercerita. Jadi ceritanya, sempet ada yang nanya kayak gini. Boleh gak sih aku komitmen sama seseorang biar dia terus sama aku sampai akhirnya nikah nanti? Sebenarnya soal boleh enggaknya, saya gak berani bilang, karena bukan kapasitas saya untuk menyatakan sesuatu itu boleh atau tidak. Tapi saya pengen ngasih tahu sedikit fenomena terkait komitmen-komitmenan ini. Seringkali komitmen ini berujung menyakitkan karena adanya komitmen itu yang tadinya seseorang menyerahkan urusan jodohnya ke Allah, berubah pengharapannya, tumbuh begitu besar terhadap si manusianya itu. Tadinya waktu sendiri, ya biasa aja, percaya aja kalau Allah yang akan atur jodohnya. Tapi semenjak kehadiran Dia yang mengajak untuk membangun komitmen bersama, rasa berharap tuh jadi bergeser. Yang tadinya full ke Allah jadi kepecah, atau malah berpindah ke manusianya. Saat kita menaruh harap besar terhadap manusia, banyak sekali kecewanya. Tentu karena daya upaya manusia hanya sampai rencana dan usaha. Akan terlaksana atau tidak, itu sudah di luar kehendaknya. Pada kenyataannya, setiap kisah cinta yang berakhir di luar dari apa yang direncanakan selalu meninggalkan pedih, bahkan trauma yang mendalam. Karena apa? Sebab besarnya harapan kepada manusia melebihi kepada penciptanya. Jangan kamu pikir semua wanita itu akan mudah mempercayai dan menganggap kegagalan atas komitmen yang udah dibangun itu adalah skenario terbaik yang Allah udah atur. Gak semudah itu. Karena di saat yang bersamaan, ada seorang pria yang telah berhasil membuatnya itu benar-benar menaruh harap. Banyak banget yang cerita begini. Udah nunggu, udah berharap, udah jaga hatinya, udah nutup peluangnya buat orang lain, ujung-ujungnya ditinggalin. Terus enak aja gitu dibilang, udah, sabar ya. Ini yang terbaik buat kamu. Jodohmu yang sebenarnya udah menunggu di depanmu. Gak semudah itu. Gak semua orang bisa selogowo itu menerima kekecewaan di dalam hidupnya. Ia salah sendiri berharap sama manusia. Ini bukan waktunya salah-salahan sih. Kadang cewek juga kalau gak disuruh nunggu ya gak nunggu. Bisa aja dia ngebuka hati buat orang lain. Tapi karena komitmen-komitmenan ini yang seolah mengekang satu sama lain, kamu sama aku aja, aku sama kamu aja. Padahal mereka sama-sama gak tahu kalau urusan jodoh semisteri itu. Gak ada yang bisa memprediksi, gak ada. Tapi itu kan usaha aku agar bisa jadi sama dia. Enggak, komitmen gak harus begitu. Berkomitmen itu memang bagus, tapi kalau boleh usul, berkomitmenlah pada dirimu sendiri dan penciptamu. Gak perlu membuat seseorang menaruh harap besar padamu, melebihi pengharapan terhadap penciptanya. Justru harusnya buatlah dia menyerahkan semuanya ke Allah. Dan kamu pun menyerahkan semuanya juga ke Allah, agar Allah memberikan yang terbaik dan terbarokah atas segala hal yang sedang diperjuangkan. Gak perlu dipagar-pagerin. Kalau ada sebuah perasaan yang tumbuh di saat kamu belum siap untuk mewujudkannya lewat menikah, jangan sebut itu cinta. Sebut aja itu kagum, senang, suka, terpikat. Karena kalau kamu ngomongin cinta, gak ada pengaplikasian lain selain menikah. Karena gak sedikit orang yang belum menikah, tapi udah ngerasa dia punya aku,
Aku punya dia hanya karena sama-sama cinta dan sama-sama sedang membangun komitmen bersama. Mohon maaf, komitmen itu sah secara apa? Sampai kamu ngerasa kamu punya dia dan dia punya kamu. Secara negara kamu gak sah. KTP-mu statusnya masih belum nikah. Secara agama apalagi? Gak ada hubungan yang sah selain melewati prosesi akad. Kalau tiba-tiba dia ditikung temanmu, komitmenmu gagal, atau dia menikah dengan orang lain, yang kecewa kamu, yang sedih kamu. Bahkan kamu berpeluang trauma sama yang namanya cinta. Jadi stoplah main punya-punyaannya. Selagi si dia belum berjabat tangan dengan ayah atau walimu, dia ya belum menjadi siapa-siapamu. Kenapa pada akhirnya perpisahan sebelum menikah itu terkesan begitu sangat menyakitkan? Saya ingin berbagi. Ada beberapa poin. Yang pertama, kamu beranggapan dia milikmu. Padahal kalau biasa aja, menyerahkan semuanya pada Allah, digagalkan pun kamu bisa lekas pulihnya. Tapi karena kamu merasa dia punya kamu, dia adalah calon jodohmu, perpisahan atau gagalnya komitmen itu akan terasa sangat begitu menyakitkan. Yang kedua, kamu telah banyak berkorban agar ia bisa terus bersamamu. Dan gak sedikit, itu melibatkan fisik dan materi. Ada yang udah keluar uang banyak buat ngapel, buat ngasih dia surprise, buat bikin dia bahagia, dan sebagainya. Dan ada juga yang rela sebagian kenikmatan tubuhnya direnggut, ngasih sesuatu yang gak seharusnya dia kasih saat itu. Padahal cinta sama nafsu itu gak bisa dipisahin. Tapi kalau disatuin tanpa pernikahan, yang tinggal hanya salah satu di antaranya. Entah nafsunya aja atau cintanya aja. Familiar lah sama hubungan yang semakin gak sehat. Yang satu datang karena nafsu doang, udah gak ada lagi cintanya. Yang satu terpaksa bertahan karena cinta doang, nafsunya udah gak ada lagi. Kalau udah begitu, perpisahan akan sangat sulit diterima, sangat sulit direlakan. Karena ketika saling melepas, tubuh yang dimiliki udah gak lagi sama. Yang ketiga, kamu merasa kebahagiaanmu dapat diperoleh hanya dengan bersamanya. Kamu menutup matamu untuk peluang lain yang mungkin jauh lebih indah untukmu. Kamu dibutakan dengan nafsu yang kamu dapat dari hubungan yang gak sesuai jalannya. Kamu menganggap dialah jodohmu, tanpa berusaha menyadari bahwa baru saja kamu meyakini sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Mengapa kamu bisa seyakin itu? Padahal kalau kamu bisa biasa aja menganggap bahwa sumber bahagiamu gak cuma didapat dari dia, harusnya perpisahan itu gak semenyakitkan itu. Nomor 4, kamu lupa bahwa selama janur kuning belum melengkung, orang yang kamu suka itu masih milik semua orang. Masih punya peluang dimiliki orang lain. Kamu lupa bahwa seseorang akhirnya dipersatukan itu lewat 3 peluang. Dia yang selalu kamu doakan, dia yang selalu mendoakanmu, dia yang Allah pilihkan bahkan tidak kamu sangka-sangka kehadirannya. Dan kamu hanya sadar bahwa orang yang kamu doakan itu akan menjadi milikmu. Kamu gak mencoba mengerti bahwa masih ada kemungkinan lain. Kemungkinan dia bersama dengan orang yang dia inginkan, orang yang menginginkan dia yang jauh lebih kuat doanya dibandingin kamu. Atau bahkan
Orang yang dia sendiri gak menyangka bahwa pada akhirnya mereka bersama. Kemungkinan itu masih banyak banget. Dan kamu gak siap untuk itu. Terakhir nomor 5, kamu lupa. Kamu merasa dialah yang terbaik untukmu. Tanpa berusaha menyadari, Allah lah yang mengatur hidup dan matimu. Tuh kan, membangun komitmen sebelum pernikahan itu berpeluang besar sekali membuatmu merasa punya-punyaan. Padahal nyatanya enggak. Pas gagal dan dipisahkan, langsung deh protes sambil ngeluh. Allah gak adil, Allah jahat. Hei, ayolah sadar. Kamu tidak sedang dikecewakan oleh dia yang lebih memilih orang lain, atau dia yang meninggalkan komitmenmu. Justru kamu sedang dikecewakan oleh ekspektasi dan harapan yang kamu taruh tidak pada tempatnya. Bukan pada Tuhan yang mengatur segalanya. Kalau sudah begini gimana? Apa rencanamu selanjutnya? Terus menjalin komitmen yang kamu sendiri gak tahu gimana ke depannya? Atau mulai berusaha menyerahkan semua kepada sebaik-baiknya perencana? Itu pilihanmu. Kamu gak harus ngikutin apa kataku. Kamu yang akan bertanggung jawab penuh atas semua pilihanmu. Oke, semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membuka pikiranmu. Makasih udah denger podcast ini sampai akhir. Besok-besok lagi ya. Assalamualaikum.